Selamat pagi, salam materi sarjana. Pada pertemuan kali ini dengan saya Jadi Nogalias dengan materi perkuliahan manajemen keuangan. Untuk materi saat ini atau kali ini kita membahas perencanaan penganggaran dan investasi pada aktiva tetap. Baik, dalam hal ini kita perlu mengetahui apa itu perencanaan, apa itu penganggaran. Dalam kita melakukan sebuah usaha, itu lebih dominan kita mengetahui berapa standar struktur modal kita untuk memulai usaha tersebut. Jangan kita melakukan usaha tapi tidak mengukur ketahanan atau kemampuan kita melakukan usaha. Ketika kita tidak mampu untuk menyiapkan standar modal yang cukup untuk usaha yang kita pilih atau investasi yang kita ingin lakukan atau kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh profit yang ingin kita lakukan tidak sesuai, itu akan berdampak terhadap defisit. Nah, terkait perencanaan dan penganggaran itu lebih bisa kita kemukakan dalam hal ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi hal yang tidak diinginkan tersebut tidak memberikan dampak domino atau dampak secara spesifik terhadap pemodal. Minimal hal tersebut sudah memberikan titik balik atau titik impas terhadap kegiatan yang dilakukan. Dalam arti kata balik modal atau titik nol atau titik impas atau BEP, break even point. Ketika kita melakukan kegiatan usaha, kita sudah mengukur berapa nilai yang ingin kita kegiatan usaha yang ingin kita lakukan. Kita juga harus mencari dampak tersebut, sehingga dampak tersebut ketika kita sudah menghitung kegiatan yang kita lakukan atau usaha kita lakukan, kalau terjadi return, keuntungan berapa, risikonya berapa. Tapi ketika hal tersebut return tidak diperoleh tapi risiko didapat, tapi dalam hal kita risiko yang ingin atau terjadi tersebut itu sudah minimal tidak berdampak besar, tapi balik modal. Dalam hal balik modal perlu Anda ketahui break even point analysis atau analisis BEP yang sering kita kenal atau balik modal bahasa awamnya. Suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian tetapi juga tidak mendapatkan untung. Ketika kita mengorbankan $1.000 ya, biar besar dikit nilainya, tapi tidak meraih keuntungan, kita juga pengembalian terhadap modal kita juga 1.000. Itu titik nol impas. Ketika Anda melakukan kegiatan, Anda harus menghitung dulu berapa biaya tetap, berapa biaya variabel dari kegiatan yang atau usaha yang Anda lakukan. Ketika Anda tidak mengetahui kegiatan atau biaya tetap yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha Anda berapa dan biaya variabelnya berapa, Anda tidak akan mengetahui berapa banyak produk atau porsi atau lain hal ukuran yang berbagai macam lah ya diperoleh untuk dijual, untuk diproduksi, untuk menghasilkan keuntungan. Ketika Anda tidak menghitung hal tersebut dari 1.000
yang Anda korbankan, berapa pieces, berapa banyak produk yang harus Anda produksi. Kemudian Anda jual. Ketika Anda sudah mengetahui dari produk yang modal yang Anda keluarkan 1000, Anda mengetahui itu ada 100 porsi. Hakikatnya ketika tidak terjadi keuntungan, Anda harus memaksa produk Anda laku sebesar 100 untuk keuntungan. Tapi kalau yang Anda korbankan 1000 tadi menghasilkan 1500 lah misalnya ya, itu sudah terdapat return di sana. Ketika dilakukan penjualan oleh tim Anda atau Anda sendiri atau tim pemasaran atau lain sebagainya, itu masih di posisi 80 porsi, berarti Anda di situ diambang defisit atau rugi. Anda harus mengusahakan untuk kembali modal, yaitu 100 porsi. Kalau tidak Anda lakukan, itu Anda akan mengalami defisit terhadap cash flow Anda. Lama-lama modal Anda akan habis, terus Anda akan mengeluarkan kas yang baru, dana yang baru untuk kegiatan usaha Anda tersebut. Dalam BEP, Anda juga harus mengetahui unsur-unsur BEP. Tadi sudah, atau break even point, sudah kita pelajari. Pertama unsurnya biaya. Biaya itu tadi ada dua ya, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu biasanya biaya yang jumlah tetap meskipun aktivitas perusahaan berubah dalam kisaran kegiatan yang relevan. Jadi berapapun yang Anda produksi, biayanya tetap seperti itu, tidak akan berubah. Umumnya itu biasanya biaya yang tidak memberikan dampak besar, mungkin seperti biaya yang keluarkan cuma sekali, seperti biaya mesin, ya, biaya listrik. Biaya variabel, biaya yang jumlah berubah secara profesional sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan. Jadi ketika Anda ingin menambah produksi, berarti ada yang Anda harus cost yang Anda harus tambah, biaya yang Anda harus keluarkan. Ya, Anda ingin produksi tambahan, berarti Anda juga harus rela mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya apa? Biaya lembur, jam kerja, ya, biaya bahan bakar, dan biaya lainnya. Terus yang unsur berikutnya yaitu penjualan. Nah, lebih kepada berapa tadi hasil yang Anda peroleh dari produk tadi, berapa unit, dengan ketentuan harga yang Anda keluarkan tadi. Ini 100 porsi, harganya berapa sih? Anda menghitung itu harganya 10 dolar, ya. Berarti Anda akan menghasilkan keuntungan Anda menjadi 1.500 karena dari 1.000 dolar tadi jadi 1.500 karena 1.500 untuk harga. Jumlah unit yang harus Anda jual itu sebesar 150 porsi atau 150 unit atau pieces, ya. Tergantung usaha apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda memang usahanya kayak ini konsumtif, rumah makan, restoran, kantin atau lontong misalnya, itu Anda sudah menghitung berapa biaya produksi Anda, berapa dari biaya produksi itu keuntungan yang Anda peroleh, dan
nilai dari hal per porsinya, sehingga porsi tersebut kalau tidak memang tidak laku ya, tidak untung, minimal balik modal. Jadi Anda harus mengupayakan berapa porsi yang harus terjual ya. Oke, yang ketiga yaitu laba atau profit. Ini lebih kepada nilai penjualan dikurang dengan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, penjualan dikurang biaya tetap, kurang biaya variabel. Kalau untuk yang kedua tadi penjualan, harga penjualan dikali unit, berapa unitnya atau berapa porsi yang Anda produksi. Yang keempat itu unsurnya unsur harga jual. Ya. Jadi keempat unsur ini Anda harus ketahui. Pertama, tadi biaya untuk unsur BEP ya. Biaya ada dua, tetap dan variabel. Kedua, penjualan. Ketiga, laba. Keempat, harga. Harganya berapa ya. Ketika Anda sudah menghitung berapa biaya, tahu unsur-unsurnya, Anda sudah bisa memperkirakan titik balik modal Anda di porsi atau di jumlah produk yang harus dijual berapa. Nah, dari hal tersebut Anda sudah bisa mengupayakan kalau terjadi hal mengarah ke rugi atau defisit, Anda sudah mengantisipasi. Bisa jadi Anda, wah, daripada saya defisit, mending saya melakukan diskon, saya melakukan potongan harga, saya melakukan promo ya, misalnya buy one get one ya. Itu contohnya. Untuk rumus itu gampang ya, cuman mengalihkan jumlah variable cost, fixed cost berapa kali dengan Anda korbankan penjualan dikali harga per unit ya. Sedangkan penjualan dikurang biaya tetap dan biaya variabel, menghasilkan laba. Nah, kalau untuk harga lebih kepada berapa sih harga penjualan dari produk. Ya, produknya dihasilkan berapa dari Anda korbankan, itu ya. Nah, untuk metode yang lain itu anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana terorganisasi dan menyeluruh dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, kalau lebih kepada anggaran, Anda sudah memperkirakan, mengestimasikan, menghitung berapa dasar dari Anda ingin melakukan kegiatan usaha atau investasi dan lain sebagainya. Nah, dari anggaran yang Anda hitung, Anda coba hitung, Anda sudah mengetahui berapa modal Anda korbankan untuk keinginan profit yang Anda ingin terima. Nah, dalam anggaran ini lebih ini ya, kegiatan yang ingin dilakukan sebuah individu atau perusahaan untuk mengupayakan penambahan, baik itu penambahan aset atau non aset ya. Aset berarti yang bisa berupa aset yang tetap, ada yang aset yang bersifat memberikan cash flow. Nah, untuk yang non aset itu berarti penambahan, contohnya penambahan biaya promosi, penambahan tenaga kerja. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan
produksi untuk meningkatkan penjualan. Ketika Anda sudah menganggarkan, berarti anggaran tersebut tentunya untuk mengupayakan profit. Tidak mungkin suatu perusahaan menganggarkan sesuatu untuk dilakukan pembelian, dilakukan penambahan modal, tapi tidak melakukan pengharapan terhadap yang dikorbankan atau yang dibiayai atau diinvestasi. Ketika ini perusahaan atau individu tidak menghitung secara cermat berapa anggaran yang Anda harus korbankan untuk periode yang akan datang dengan tingkat pengharapan keuntungan di masa yang akan datang juga. Nah, itu akan berimbas terhadap kerugian atau defisit untuk perusahaan. Kalau untuk individu tentu Anda sudah seperti ketika penghasilan Anda bulan ini sekian, ya anggap 4 juta, Anda sudah menganggarkan untuk 4 juta ini untuk apa saja. Oh ya, secara contohnya untuk biaya hidup berapa, untuk biaya pendidikan anak berapa, untuk biaya kredit berapa, untuk saving berapa. Ini anggaran. Ketika tidak cermat dalam menganggarkan sesuatu, umumnya ujung-ujungnya nambah hutang, nambah ya pinjaman, baik itu pinjaman ke siapa ya, si A, si B, atau malah dampak secara tidak enaknya Anda menjual apa yang ada untuk mencukupi keinginan atau kebutuhan Anda sendiri. Begitu juga perusahaan. Ketika perusahaan menghitung anggaran tidak cermat, melakukan investasi besar-besaran, perusahaan menambah daya dobrak dengan menambah karyawan tapi tidak melakukan ekspansi terhadap produk atau melakukan inovasi terhadap produk atau kreativitas dan promosi misalnya, itu juga akan menambah biaya tapi tidak menghasilkan profit. Ketika Anda sudah menganggarkan sesuatu produk, kalau enggak Anda ingin membeli aset tetap ya seperti inilah, laptop, whiteboard, gedung dan lain sebagainya. Ketika sudah dianggarkan berapa nilainya kan nggak ada ya, nggak ada menghasilkan ke cash flow, tapi hanya sebagai pelengkap kegiatan usaha atau bisnis yang Anda kerjakan. Ketika hal ini Anda tidak cermat dalam menghitung, itu memberikan nilai yang sangat miris ya. Miris dalam arti kata, ya tadi, hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Defisit. Rugi. Siapa yang pengen rugi? Anda ingin bertambah. Setiap nilai yang Anda korbankan, Anda anggarkan, Anda rencanakan, tentu pengharapannya bertambah. Ya. Kalau Anda pribadi tadi kan saving, kalau bisa saving tambahan. Dari saving kalau sudah banyak mau nambahin investasi. Beli emas misalnya. Beli tanah, rumah dan lain-lain yang memang dianggap memberikan nilai profit. Nah, begitu juga perusahaan secara simpel. Kalau perusahaan sudah menganggarkan, wah, anggaran untuk membeli laptop ini kira-kira berapa? Tapi ada spesifikasinya kan? Jenis apa? Model apa? Merek apa? Nah, kan beda-beda. Nah, ketika sudah dianggarkan, wah pokoknya laptop anggaran 5 juta. Nah, spesifikasinya nggak jelas. Kalau tidak jelas, ya is okay. Berarti Anda sudah mengorbankan nilai sebesar 5 juta untuk pembelian laptop. Begitu juga untuk whiteboard, kamera, AC, dan lain sebagainya. Ketika nilai yang bersifat tetap itu tidak memberikan, umumnya kan tidak memberikan cash flow secara signifikan. Tapi kalau Anda membeli aset tetap tapi memberikan nilai cash flow seperti mesin misalnya, atau gedung tapi Anda sewakan selain Anda pakai, itu kan memberikan cash flow.
Nah, nilai cash flow ini nanti kita belajar di sesi berikutnya, yaitu investasi pada aktiva tetap. Ya. Nah, ada perhitungannya lagi. Nah, untuk anggaran ini, ketika umumnya perusahaan menganggarkan, jadi yang dianggarkan bukan hanya ini ya, bukan hanya banyak. Ada yang biasanya dianggarkan perusahaan, direncanakan perusahaan itu terkait target. Target penjualan misalnya, target produksi, target kegiatan, target. Nah, apalagi yang dianggarkan? Pembelian, pendanaan, nah, biaya target juga. Karena ada target cost. Ketika biaya tidak ada batasan anggaran, itu akan loss. Loss dalam arti kata itu akan memberikan nilai yang tidak baik juga untuk perusahaan umumnya. Ya jelas, kalau perusahaan defisit siapa yang mau? Ujung-ujungnya apa? Ya perampingan, yang paling tidak diinginkan PHK. Sekalian untuk penonton materi sarjana, hal yang perlu Anda ketahui dalam perencanaan penganggaran, harus Anda menghitung, melakukan evaluasi, melakukan identifikasi tindakan anggaran yang dilakukan perusahaan. Apakah memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan efektivitas yang baik. Ketika itu tidak dilakukan secara baik, itu akan memberikan dampak-dampak yang tidak baik juga. Baik, untuk tujuan penyusunan anggaran, untuk tujuan dan penyusunan. Yang pertama itu landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Jadi ketika Anda ingin melakukan investasi, Anda juga menghitung apakah dana yang dilakukan dari investasi menggunakan dana cash atau dana pinjaman. Nah, ketika Anda sudah tahu sumbernya dari mana, penggunaannya untuk apa, nanti ada yang berkurang, ada yang bertambah. Itu secara umumnya. Ketika ini kas berkurang untuk pembelian, berarti kalau di neraca itu aktiva lancarnya atau komponen asetnya itu akan berkurang, tapi yang bertambah yaitu komponen aktiva tetap berbanding dengan aktiva lancar. Berkurangnya aktiva lancar yaitu kas, bertambahnya di aktiva tetap karena Anda melakukan pembelian terhadap aset tetap di kendaraan, mobil ya, atau gedung, bahkan rumah atau kantor ya, macam-macam. Terserah transaksi yang Anda lakukan dan pos mana yang Anda gunakan. Ketika pos yang Anda gunakan bukan melalui aktiva tetap, aktiva lancar untuk pembelian aktiva tetap, Anda menggunakan kos yang lain, yaitu menggunakan biaya pinjaman dari entah itu pihak ketiga seperti kreditur, yaitu bank, untuk pembelian aset perusahaan, misal tempat usaha ya, atau mesin. Yang kedua, sebagai pembatasan dana yang dicari dan digunakan. Nah, ketika dana Anda, cash flow Anda terbatas untuk anggaran tertentu, jangan dipaksa. Anda mempunyai anggaran untuk pembelian aset seluruhnya pada periode tertentu itu sebesar 1 juta. Tapi ketika aset yang Anda, komponen aset yang Anda ingin lakukan investasi di atas hal tersebut yang sudah dianggarkan perusahaan nilai nominalnya, jangan dipaksa. Tentu akan menambah pengurangan terhadap cash perusahaan. Jadi ada item yang mungkin akan dikurangi.
Yang ketiga itu merinci jenis dan sumber dana yang dicari dan jenis dana untuk mempermudah penggunaannya. Aset yang Anda sudah lakukan investasi terhadap hal tersebut, apakah itu memberikan nilai-nilai untuk aktivitas perusahaan atau aktivitas usaha yang dilakukan. Yang keempat, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana dengan hasil yang maksimal. Kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun. Jadi sudah disusun nih, mau untuk komponen penambahan target sekian, berarti yang diperlukan apa? Kalau target bertambah tentu tambah kos biaya promosi misalnya, biaya diskon, biaya lainnya, penambahan tenaga kerja salesnya atau marketingnya untuk mendongkrak target yang telah dianggarkan. Harus sudah sempurna ya. Jadi ada yang memang kalau Anda menambah penjualan, target penjualan, jadi ada ya memang biaya yang harus dikorbankan terhadap rencana yang telah disusun supaya pas. Jadi Anda kalau ingin melakukan dobrakan target yang lebih besar karena patokan angka di tahun sebelumnya atau periode sebelumnya itu sudah matching dan dengan biaya yang akan Anda keluarkan nantinya. Yang keenam, untuk menampung dan menganalisa secara serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, jadi hal-hal yang memang memberikan penambahan terhadap umumnya bersifat cost efisiensi, jangan terlalu over terhadap pembelian atau oversell. Ketika oversell untuk sesuatu yang dibeli, nanti yang ada bagian-bagian tertentu sudah sudah salah menghitung. Ketika salah menghitung, asumsinya cuma dua, keteledoran atau memang kecurangan. Nah, Anda tidak ingin juga kan dituduh memanipulasi atau maling uang perusahaan. Nah, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ada 3. Pertama, fungsi pedoman kerja. Pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus target yang harus dicapai. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, targetnya berapa yang harus dilakukan di periode. Biasanya ya, perusahaan kalau seandainya angka realisasi tahun ini 150 juta dolar lah misalnya ya. Umumnya perusahaan saya mau menaikkan 30%. Dari apa? Angka realisasi. Naikkan 50% atau naikkan 150%. Dia mungkin sudah memperhitungkan terhadap kenapa targetnya bisa naik 150% dari tahun sebelumnya. Berarti sudah ada hal-hal yang memang sudah dihitung dari inovasi atau produk yang dijual terkait selera di masyarakat. Kalau sudah ada penambahan ini, perusahaan harus siap. Apa? Penambahan tenaga kerja. Ketika penambahan tenaga kerja dilakukan, Anda harus siap juga biaya yang harus dikeluarkan untuk bayar kompensasi orang yang bekerja. Yang ketiga, fungsi pengkoordinasian. Untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang ada dalam perusahaan dapat saling menunjang,
Jadi pengkoordinasian lebih kepada wah aset ini untuk anggaran divisi ini berapa, divisi SDM misalnya, divisi pemasaran itu harus ada. Jadi kalau yang SDM berhubungan kompensasi fasilitas kepada karyawan, harus koordinasi juga, sinkronisasi dengan divisi pemasaran, serta kalau memang ada divisi operasional, sehingga matching juga dengan divisi keuangan yang menghitung terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk setiap bagian. Fungsi pengawasan merupakan alat pengawasan atau pengendalian evaluasi pelaksanaan kerja dibandingkan dengan rencana. Nah, ketika sudah Anda anggarkan pada periode tertentu, tentu sudah dievaluasi. Nah, kalau untuk perusahaan jelas lah ya. Biasanya perusahaan kalau seandainya gagal untuk dilakukan rencana yang sudah dianggarkan, gampang, nggak masalah. Tinggal di tahun berikutnya. Tapi umumnya kalau anggaran yang bersifat non profit seperti mohon maaf cakap pemerintah, itu biasanya anggaran yang memang harus dilakukan kegiatannya dan harus dihabiskan. Manfaat utama anggaran. Pertama, secara formal memberikan tanggung jawab kepada manajer atas segala perencanaan, memaksa manajer berpikir jauh ke depan. Jadi kalau anggaran sudah ada, berarti kalau misalnya target ditambah, apa yang harus dilakukan? Promo, genjot penjualan. Caranya apa? Upayanya apa? Ya tadi promosi, entah itu diskon, entah itu potong harga, entah itu penambahan tenaga kerja atau pemberian bonus terhadap tenaga kerja sehingga bersemangat untuk menambah penjualan, meningkatkan penjualan yang ujung-ujungnya meningkatkan nilai profit untuk perusahaan. Jadi berpikir keras kan seorang manajer terhadap yang dianggarkan. Wah, target saya belum tercapai. Berarti target untuk setiap bawahannya berapa? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Memberikan harapan yang pasti. Jadi kalau kita sudah menganggarkan, berikan harapan, wah dari periode A ke periode B sudah mencapai belum? Biasanya perbandingan antara Juni tahun ini dengan Juni tahun lalu, year of the years, itu sudah sesuai belum? Udah minimal ada penambahan secara baik belum untuk targetnya? Wah ternyata hampir sama gitu kan. Wah naik sedikit lah meskipun target yang telah diapakan tidak sebelum tercapai yang dianggarkan, tapi posisi laporan, posisi angka yang sudah ada minimal sudah naik dari periode yang sama di tahun yang lalu, di bulan yang sama tapi beda tahun gitu maksudnya. Biasanya perbandingan seperti itu. Yang ketiga, membantu manajer mengkoordinasikan upaya agar sasaran perusahaan sejalan dengan sasaran masing-masing bagian. Tadi seperti yang saya sampaikan, harus ada saling koordinasi antara divisi A, bagian A dengan bagiannya sehingga mengkerucut kepada manajemen top manajemennya, yaitu ya pengurusnya lah, direksinya, pemiliknya, sehingga matching ya, sehingga apakah nilainya baik. Kalau nilainya baik, ujung-ujungnya adanya penambahan anggaran untuk peningkatan kompensasi untuk karyawan. Itu juga dianggarkan penambahan kompensasi karena terkait insentif, bonus dan tunjangan lainnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan untuk karyawan juga nantinya kalau perusahaannya sudah melebihi target yang dianggarkan. Sekian materi sarjana kali ini. Terima kasih. Wassalam.